Jadi kita juga torekot dengan torekot semuanya, monggo. Torekot kita ini yang kita fokuskan ya harus menata hati. Lah tatkala kita sudah menata hati ini, hasil dari hati ini akan kelihatan akhlak karimah atau elek kan dari hati ini. Nah ini masalahnya dari guru-guru kan ada aturan sendiri zikirnya begini. Nah ini artinya kan untuk masyarakat harus benar-benar akal karimah, dan kita sebagai umat Islam utamanya kita harus mengikuti ilmu. Jangan mendahulukan husnudzon. Sudah saya ulangi lagi, syuhrohnya sudah kemarin saya terangkan. Ini monggo, kalau ilmu sudah membenarkan ini ya kita ikuti ilmu ini. Jadi mudah-mudahan itu aja. Bukan berarti saya itu tahu tentang ini, tidak. Ini kan pendapat saya, dan insya Allah semacam itu. Ini aja. Demikian pemirsa atau netizen atau warga Nahdien dimanapun berada, hasil perbincangan saya dengan Kiai Haji Fakih Mudawwam. Saya memang ini sowan beliau ingin sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ingin sowan karena beliau juga masih ada kerabat. Beliau pernah kakak saya manggilnya kak. Jadi seorang adik sowan kakak gitu. Tapi rasanya kalau hanya sowan secara pribadi kurang sempurna tanpa untuk berbagi pengetahuan, pencerahan yang bisa kita bagi bersama dari beliau untuk semua yang menonton video ini, karena ini bagian daripada pengetahuan yang memang harus diketahui. Sebab apa yang dilakukan oleh Tuan Lutfi bin Yahya itu sudah lama dan kelihatannya sudah hampir mendekati common sense. Common sense itu adalah pengetahuan yang disampaikan terus-menerus sehingga akan menjadi satu kebenaran yang disepakati secara publik. Kalau ini tidak segera kita cairkan kembali bahwa sesuatu yang nyaris menjadi common sense dari Tuan Lutfi bin Yahya ini akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Makanya fenomena ini kita dialogkan, kita cairkan, yang sebenarnya kita sudah terlambat memperbincangkan ini karena Tuan Lutfi bin Yahya sudah melakukan gerakan lama sejak 2019, bahkan lama sekali, dan sudah terbukti beberapa makam seperti KRT Smojiningrat yang dibelokkan oleh beliau dan beberapa makam lainnya yang beliau belum klarifikasi, padahal bukti sudah sangat diketahui publik, dan ini harus kita cairkan. Termasuk juga amanah kepemimpinan di Jatman juga beliau buktikan sebagai sebuah kepemimpinan yang buruk dan kurang baik, bahkan dalam tanda kutip merusak Jatman karena terputusnya regenerasi. Dan bahkan di luar dugaan beliau juga, Tuan Lutfi, mendirikan Patman. Ini juga persoalan baru, baik persoalan hukum maupun persoalan etik yang tadi kita perbincangkan, dan ini harus diketahui semuanya karena kita nggak punya kewenangan pengadilan, karena ini semua adalah tugas pemerintah untuk meluruskan sejarah. Tugas kita hanya mengedukasi ke masyarakat. Nah, perbincangan saya dengan Kiai Fakih Mudawwam di siang hari ini kan bagian daripada upaya untuk mengedukasi masyarakat. Nah, persoalan hukum silahkan yang punya kepentingan untuk membicarakan dalam konteks hukum, dalam konteks kebijakan pemerintah silahkan untuk menghentikan langkah-langkah masif yang akan merusak sejarah bangsa ini. Karena kalau tidak segera adanya keterlibatan pemerintah, sejarah kita akan rusak. Pahlawan-pahlawan yang dibaalwikan, pembelokan makam-makam dari leluhur Nusantara menjadi tiba-tiba leluhur Ba'alwi, dan banyak lagi, dan pembelokan sejarah NU, juga sejarah Jatman,
yang jelas sudah tertulis dan bahkan menjadi keyakinan para muhibin dari Tuan Lutfi bin Yahya, seolah-olah apa yang disampaikan Tuan Lutfi bin Yahya itu adalah sebuah kebenaran. Dan fenomena yang luar biasa itu maka kita cairkan siang ini untuk sebagai kantor wacana, sebuah upaya menuju common sense yang diciptakan oleh Tuan Lutfi bin Yahya, bagaimana bisa kita kantor sehingga common sense yang tidak benar itu bisa dikritisi, dikonstruksi, direkonstruksi kembali sehingga betul-betul menjadi perspektif yang benar, dari perspektif kesejarahan terkait dengan makam, kesejarahan terkait dengan pahlawan, bahkan kesejarahan terkait dengan Jatman yang hampir nyaris sudah tersentral di Pekalongan, juga kesejarahan Nahdlatul Ulama yang nyaris sukses, dan bahkan dari kalangan Ba'alwi banyak sekali yang sudah mencoba membelokkan sejarah NU, termasuk sanad-sanad guru-guru Kiai NU, dan juga termasuk masa seorang Rizik Syihab dikatakan gurunya wong NU, gimana kalau sanad kita gurunya seperti itu, nanti jadi ISIS semua, nanti jadi bahaya, karena perspektif kebangsaan kita, nasionalisme kita itu berbeda dengan perspektif nasionalisme Rizik Syihab. Kalau Rizik Syihab dikatakan guru NU, itu lagi-lagi sebuah pembelokan sejarah. Nah, karenanya kewenangan kita, kemampuan kita hanya bagaimana kita ini meluruskan sejarah, mencairkan dan mengedukasi masyarakat. Hanya pada posisi ini kita sekaligus mengajak masyarakat untuk menghilangkan kebencian di satu sisi, tapi di sisi lain sejarah harus tetap diluruskan. Dalam kondisi apapun kita cinta damai, tapi jauh lebih cinta kemerdekaan. Damai tetap, tapi kemerdekaan tetap harus kita jaga, karena kita adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, warga yang berdaulat, warga yang merdeka, dan kehambaan kita hanya kepada Allah. Sehingga pembengkokan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam tanda kutip adalah dari klan Ba'alwi ini, betul-betul kita sadari bersama melalui edukasi-edukasi yang terus-menerus kita lakukan, sehingga ketidakbenaran yang nyaris menjadi common sense itu menjadi runtuh kembali dan kembali kepada kebenaran yang hakiki.